Kalau bukan sekarang, kapan lagi coba? Aku memutuskan untuk menaklukkan rasa takutku dengan memulai perjalanan ini untuk merayakan hari spesialku. Ini adalah solo camping pertama dan perdana yang aku lakukan seumur hidup untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-27. Yang belum tahu siapa aku, yuk kenalan. Aku Rajab yang udah mulai aktif konten sejak Desember tahun lalu. Spesial vlog kali ini akan sedikit cukup panjang karena ini birthday tripku. Aku berangkat dari rumah jam 4 sorean dengan membawa satu backpack isinya logistik dan satunya lagi aku bawa carrier yang isinya tenda. Camping perdana aku ini gak jauh dari rumah di salah satu bukit yang masih ada di Pulau Muna. Sebelum naik ke puncaknya, aku singgah bentar karena aku lihat ada nenek-nenek yang baru aja keluar dari kebunnya. Sekalian aku mau ngizin. Ini nah, ini, nada udah pakai masih ini. Oh, pakai. Parkir mau ini barang ke motor aku. Kenal musik teh baba? Hah? Kenal musik nih. Kabale-balen mai tu kakek sa. Oh, kakak nando be tenda aku. Oh. Setelah berpamitan dan treknya cukup aman, jadi aku memutuskan ke puncak masih tetap menggunakan motor. Tadinya tuh aku mau parkir motor di bawah, tapi kata neneknya bisa dan cukup aman untuk naik tetap menggunakan motor. Ya udah, aku lanjut aja. Dan yap, kita udah sampai di puncak Jodoh. Walaupun mataharinya udah turun dan gak begitu terang, tapi tetap view dari ketinggian melihat pemandangan yang ada di depan masih nampak jelas cantiknya. Oke, aku mau ngedirin tenda dulu. Dan fun fact-nya, ini juga adalah pengalaman pertama aku. Ini gak susah sama sekali kok. Tapi ada satu part challenging bagiku, yaitu saat masang patok tendanya. Tanahnya keras karena tanah di bukit ini mayoritas batuan kapur, jadi agak susah nancapin ke dalam tanah. Kalau tendanya sudah rampung dan sekarang udah gelap, aku mau masang dulu senter di pohon sekitar tendaku. Ini biar nggak gelap-gelap amat. Dan aku juga masih punya senter kepala, ini akan aku pakai untuk nyenterin di dalam tenda. Sebelum barang-barang aku masukin, yang aku beresin pertama kali adalah karpet. Ya, ini natain karpet basicnya dulu sebagai pengalas di bawah. Setelah itu aku timpa lagi dengan karpet aluminium foil. Ini untuk menjaga suhu tubuhku dan biar dinginnya tanah nggak nembus langsung ke badanku. Selesai masalah tenda-tendaan, waktunya aku cari kayu bakar. Agak telat sih ini nyarinya, harusnya dari masih terang ya. Tapi it's okay, jadi tanjak pelajaran untuk next camping berikutnya. Beruntungnya masih mudah banget untuk nemuin kayu bakar di sekitaran tendaku. Fungsinya bakar kayu atau nggak buat api unggun itu untuk menghangatkan suhu sekitar. Dan ini juga berfungsi untuk menjauhkan hewan liar di sekitar kita. Kalau udah terang benderang kayak gini, sekarang sisa masak. Aku mau masak malam hari ini yang simple-simple aja, cuma 2 menu doang. Pertama aku mau goreng dulu telur ceplok. Aku baru sadar ternyata minyak goreng yang udah aku siapin di rumah ketinggalan. Qadarullah, aku bawa margarin buat manggang roti. Tapi ini bisa kok dipakai untuk alternatif minyak buat goreng telur. Tadinya mau aku ceplok aja, tapi karena agak seret pada saat dibolak-balik karena ya itu tadi kurang minyak, ya udah aku arak-arik aja. Setelah telurnya beres, aku mau masak nasi. Masak nasi ini tuh nggak susah-susah banget kok. Dia tinggal dicuci doang 3 kali, lalu masukin air secukupnya dan tunggu sampai kering. Selesai. Mudah, simple. Selesai juga menu masakan malam hari ini, kita sisa makan malam aja. Hidup cuma sekali, jangan sampai ketakutan menjadi hambatan untuk memulai sesuatu yang baru. Berulang kali aku udah coba yakinin diriku untuk memulai solo camping ini. Udah aku reschedule beberapa kali, sampai akhirnya aku bisa menaklukkan rasa takutku. Dan yep, aku berani untuk solo camping hari ini sendirian. Ternyata, aku bisa sejauh ini untuk hidup mandiri dan mengandalkan diriku sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Oke, selesai makan malam, aku langsung beresin makan malamku. Dimulai dengan ngelap sendok yang udah aku pakai dengan tisu basah dan dilanjutkan dengan ngelap mini panci yang aku pakai sebagai alat masak dan sekaligus piring. Sekarang sudah jam segini, tapi sebelum aku tidur, aku mau ngidupin kembali api yang udah sedikit padam.
Setelah memastikan apinya udah cukup menyala, aku kembali masuk ke dalam tenda dan ngelepas jaket yang udah aku pakai seharian. Di sini anginnya kencang banget dan dingin banget karena kita di atas ketinggian, dan beruntungnya di dalam tenda aku ini hawanya cukup hangat. Dan yap, video malam hari ini cukup sekian dan kita akan ketemu lagi di pagi hari. Halo, selamat pagi. Sekarang udah jam 5:30. Mari kita buka tenda dan ngelihat view sunrise pagi secantik apa. Cantik banget, Masya Allah. Cantik banget. Kita sisa tunggu sunrise-nya sih ini. Namun sembari menunggu mataharinya keluar sempurna, aku mau keluar sebentar dulu untuk buat sarapan. Sarapan pagi kali ini simple banget, masih di 2 menu juga, sama seperti semalam. Aku akan manggang roti yang udah aku siapin dari rumah. Aku manggangnya pakai Blue Band. Cukup 2 pieces doang, karena aku panggang bolak-balik sampai kedua sisinya cukup garing. Dan selanjutnya aku akan masak air buat energen, buat minuman pendamping roti yang udah aku panggang. Aku di sini nyeduh 1 bungkus energen. Aku rasa ini sudah cukup banget untuk nemenin roti panggang Blue Band dengan segelas energen. View pagi ini cantik banget. Kalian harus coba deh solo camping kayak gini. Harapan untuk diriku sendiri di ulang tahun yang ke-27 ini, aku hanya pengen 3 hal. Kesehatan fisik dan mental, kedua adalah rasa bersyukur yang tak pernah putus, dan yang ketiga adalah keberlimpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, segini aja dulu teman-teman solo camping aku kali ini. See you di solo camping berikutnya.